Sinar matahari siang menyengat aspal jalanan, membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Bribtu Dika mengusap keringat di dahinya sambil berdiri di tengah lalu lintas yang padat. Ia sudah terbiasa dengan tugas ini, mengatur kendaraan, memastikan ketertiban, dan menegur para pelanggar aturan. Namun, hari ini perasaannya sedikit gelisah, seolah ada sesuatu yang akan terjadi. Ia mencoba mengabaikannya dan kembali fokus pada pekerjaannya. Di tengah hiruk-pikuk kendaraan yang melaju, matanya tertuju pada seorang wanita yang mengendarai motor sport hijau mencolok. Wanita itu tampak santai, mengenakan gaun bermotif bunga dengan rambut hitam terurai, jauh dari kesan seorang pengendara motor pada umumnya. Namun, yang membuat Dika geram adalah cara wanita itu mengendarai motornya, melaju dengan kecepatan tinggi lalu berhenti mendadak di tempat yang dilarang. Tanpa ragu, Dika meniup peluitnya keras-keras dan melambaikan tangan, memerintahkan wanita itu untuk menepi. Wanita itu menoleh dengan ekspresi datar sebelum akhirnya menepikan motornya. Dika melangkah cepat mendekatinya, detak jantungnya sedikit lebih cepat dari biasanya. Ada sesuatu dari wanita ini yang terasa berbeda, tapi ia tidak peduli. "Mbak, tahu nggak kalau berhenti di sini dilarang? Apa Mbak nggak lihat rambu lalu lintas?" Tegurnya tegas dengan nada sedikit meninggi. Beberapa orang di sekitar melirik ke arah mereka, penasaran dengan kejadian itu. Alih-alih merasa bersalah, wanita itu malah tersenyum tipis. Tatapan matanya tajam namun tenang, seperti seseorang yang tahu persis apa yang sedang ia hadapi. "Maaf, Pak, saya tidak sengaja," ucapnya dengan suara lembut, tetapi ada nada percaya diri yang tersembunyi di baliknya. Dika semakin kesal, ia sudah sering menangani pengendara seperti ini, berpura-pura polos untuk menghindari konsekuensi. "Kita semua punya alasan, Mbak, tapi aturan tetap aturan. Mana SIM dan STNK-nya?" Dika mengulurkan tangannya, mengisyaratkan agar wanita itu segera menyerahkan dokumen kendaraannya. Wanita itu dengan tenang membuka tas kecilnya, mengeluarkan dompet, dan menyerahkan kartu identitasnya. Dika mengambilnya dengan cepat, siap mencatat pelanggaran. Namun, saat matanya jatuh pada nama dan jabatan yang tertera di kartu itu, tubuhnya mendadak membeku. Kompol Laras, Kepala Satuan Polisi Lalu Lintas. Darahnya seakan mengalir lebih cepat, keringat dingin langsung membasahi punggungnya. Ia menatap wanita di hadapannya, yang kini masih tersenyum tipis, seolah menikmati ekspresi terkejutnya. Jantung Dika berdegup kencang, ia baru saja membentak seorang perwira polisi yang jauh lebih tinggi pangkatnya darinya. Kesalahannya baru saja menjadi bencana besar. Tenggorokannya terasa kering, suaranya tercekat di tenggorokan. Maaf, Bu," kata Dika dengan suara lirih. Kakinya seolah kehilangan tenaga, dan matanya berkedip-kedip tak percaya. Bagaimana mungkin ia begitu ceroboh? Bagaimana mungkin ia tidak mengenali sosok penting seperti ini? Sejumlah rekannya yang melihat kejadian itu mulai saling berbisik, menyadari bahwa Bribtu Dika baru saja melakukan kesalahan fatal. Namun, Kompol Laras tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menatap Dika dalam-dalam, seolah menilai sesuatu dalam dirinya. Senyumnya tetap ada, tetapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat Dika semakin gugup. Ia tahu, apapun yang akan terjadi setelah ini, tidak akan berakhir mudah baginya. Jantung Bribtu Dika masih berdegup kencang, tangannya gemetar sedikit saat ia menyerahkan kembali kartu identitas Kompol Laras. Keringat dingin membasahi punggungnya, meskipun matahari masih bersinar terik di atas mereka. Beberapa pengendara yang berhenti di lampu merah mulai memperhatikan situasi itu, menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak biasa terjadi. Dika ingin mengatakan sesuatu, ingin mencari cara untuk memperbaiki keadaan, tetapi lidahnya terasa keluh. Ia baru saja membentak atasannya di depan umum, kesalahan yang mungkin akan mengakhiri karirnya. Kompol Laras masih duduk di atas motor sportnya, ekspresi wajahnya sulit ditebak. Senyumnya tipis, tapi ada ketenangan yang justru semakin membuat Dika gugup. "Jadi, Bribtu Dika," katanya pelan, suaranya terdengar jelas meski di tengah kebisingan jalan raya. "Menurutmu, bagaimana seharusnya seorang polisi bertindak saat menegur pelanggar lalu lintas?" Dika menelan ludah, berusaha mengatur napasnya yang mulai tidak beraturan. Saya hanya menjalankan tugas saya, Bu," jawabnya terbata-bata. "Saya tidak tahu kalau saya seorang perwira," potong Laras cepat. Ia menatapnya dalam-dalam, membuat Dika merasa semakin kecil. "Jadi, jika saya bukan seorang polisi, sikapmu akan tetap sama."
Bentakan dan nada tinggi seperti itu, tanpa memberi kesempatan kepada seseorang untuk berbicara. Dika terdiam, kata-kata itu menamparnya lebih keras dari pukulan apapun. Ia ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa ia hanya berusaha menegakkan aturan dengan tegas, tapi kini ia menyadari bahwa sikapnya barusan memang terlalu kasar. Ia selalu menganggap bahwa bersikap keras akan membuat orang lebih disiplin, tetapi sekarang, berdiri di hadapan Kompol Laras, ia mulai meragukan prinsip itu. Beberapa rekannya yang bertugas di sekitar mulai berkumpul, diam-diam mengamati interaksi mereka. Tidak ada yang berani ikut campur, tapi mereka tahu betul bahwa Dika sedang dalam masalah besar. Di balik helmnya yang tergantung di setang motor, Laras menghela napas pelan, seolah sedang menilai seseorang yang baru saja melakukan kesalahan besar namun masih memiliki harapan untuk belajar. Kamu tahu, Dika, lanjutnya dengan nada lebih lembut, tapi tetap menusuk, menjadi polisi bukan hanya soal menegakkan aturan. Ini soal bagaimana kita memperlakukan masyarakat. Orang bisa saja melanggar, tetapi tugas kita bukan hanya menghukum, melainkan juga mendidik. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap ke dalam pikiran Dika. Dika menundukkan kepala, rasa malu menghangatkannya lebih dari matahari di atas kepala. Ia ingin menghilang dari tempat itu, tapi ia tahu bahwa ini adalah pelajaran yang harus ia terima. Detik itu juga, ia sadar bahwa hari ini bukan sekadar tugas rutin di jalan raya, ini adalah ujian bagi dirinya sendiri. Ujian yang akan menentukan apakah ia bisa menjadi polisi yang lebih baik, atau tetap menjadi petugas yang hanya menegakkan aturan tanpa memahami esensi sebenarnya dari tugasnya. Bribtu Dika berdiri kaku di tempatnya, masih mencoba mencerna kata-kata Kompol Laras yang menusuk hingga ke relung hatinya. Napasnya berat, pikirannya berkecamuk. Ia merasa seperti anak kecil yang baru saja ditegur oleh gurunya di depan kelas. Hanya saja, ini jauh lebih buruk. Ini bukan sekadar teguran, ini adalah tamparan bagi harga dirinya sebagai polisi. Seumur hidupnya, ia tidak pernah merasa sekecil ini. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Dika kembali melirik kartu identitas yang baru saja ia kembalikan. Nama itu masih terasa asing baginya, meskipun pangkatnya jelas menunjukkan bahwa wanita di depannya adalah sosok penting di kepolisian. Bagaimana mungkin ia tidak mengenali atasannya sendiri? Apakah selama ini ia terlalu fokus pada tugasnya hingga lupa bahwa kepolisian lebih dari sekadar memberi teguran di jalan raya? Suasana di sekitar mereka semakin hening. Beberapa petugas lain yang menyadari situasi ini hanya berdiri di kejauhan, tak ingin terlibat. Para pengendara yang sempat berhenti pun kini bergerak lebih lambat, seolah takut melewatkan sesuatu yang menarik. Dika bisa merasakan tatapan mereka menusuk punggungnya, membuatnya semakin gelisah. Kompol Laras menatapnya dengan sorot mata penuh arti. Senyumnya masih ada, tapi kini lebih mirip dengan ekspresi seseorang yang sedang menguji seseorang di bawahnya. Dika, panggilnya, suaranya terdengar lebih lembut tapi penuh ketegasan. Apa kamu tahu mengapa saya ada di sini? Dika menggeleng pelan, tak berani menatap langsung ke mata wanita itu. Ia merasa seperti terdakwa yang sedang menunggu vonis dari hakim. Laras menghela napas sejenak, lalu menatap jalanan di depan mereka. Saya sedang melakukan patroli tidak resmi. Saya ingin melihat bagaimana anggota saya bekerja di lapangan. Dan ternyata, saya menemukan sesuatu yang menarik. Dika menahan napas, menunggu kalimat selanjutnya. Ia tahu bahwa, sesuatu yang menarik, yang dimaksud Kompol Laras tidak lain adalah dirinya sendiri, dan bukan dalam arti yang baik. Saya melihat seseorang yang menjalankan tugasnya dengan disiplin, tapi lupa bahwa polisi bukan hanya tentang kekuatan dan aturan, lanjut Laras dengan nada tenang. Saya melihat seseorang yang ingin menegakkan keadilan, tapi belum memahami bagaimana cara melakukannya dengan benar. Kata-kata itu menghujam dada Dika lebih dalam dari yang ia bayangkan. Ia ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa ia hanya ingin menjalankan tugas dengan baik. Tapi kini, untuk pertama kalinya, ia mulai meragukan caranya sendiri. Di depan wanita yang jauh lebih berpengalaman ini, ia merasa seperti anak kecil yang baru belajar berjalan. Sesuatu dalam dirinya berkata bahwa ini bukan sekadar teguran. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Bribtu Dika masih berdiri kaku, merasakan hawa panas yang bercampur dengan keringat dinginnya sendiri. Napasnya bergetar, dan tenggorokannya terasa semakin kering. Ia berusaha mencari kata-kata, tetapi pikirannya terlalu kalut. Ia telah melakukan kesalahan besar, namun yang lebih mengganggunya adalah tatapan Kompol Laras,
tatapan penuh penilaian, bukan kemarahan. Itu justru membuatnya semakin gelisah. Laras masih duduk di atas motor sportnya, menatap Dika tanpa tergesa-gesa. Seolah ia sengaja membiarkan ketegangan menguasai suasana. Beberapa pengendara yang masih berada di sekitar mulai berbisik-bisik, menduga-duga apa yang sebenarnya terjadi. Dika bisa merasakan tatapan rekan-rekannya yang berdiri tak jauh darinya, tetapi tak satu pun dari mereka berani mendekat. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Laras akhirnya membuka suara. "Dika," katanya dengan nada yang tenang, tapi mengandung ketegasan yang tak bisa diabaikan. "Kamu tahu, menjadi polisi bukan hanya soal menegakkan aturan dengan keras. Tapi juga tentang bagaimana kita memahami orang-orang yang kita layani." Dika menelan ludah, hatinya semakin berdebar. Saya hanya ingin memastikan bahwa semua orang menaati aturan, Bu," jawabnya dengan suara yang nyaris bergetar. Ia tahu itu terdengar seperti alasan klise, tapi itu adalah kebenaran yang selama ini ia yakini. Laras tersenyum tipis, tetapi ada sesuatu dalam senyumnya yang membuat Dika semakin gugup. "Lalu, apakah menurutmu semua orang yang melanggar lalu lintas layak untuk langsung dibentak?" Tanpa bertanya lebih dulu, tanpa memberi mereka kesempatan untuk menjelaskan, Dika terdiam. Kata-kata itu menohoknya tepat di hatinya. Selama ini, ia memang selalu berpikir bahwa ketegasan adalah cara terbaik untuk menegakkan disiplin. Tapi sekarang, untuk pertama kalinya, ia mulai meragukan caranya sendiri. Laras menghela napas, lalu turun dari motornya dengan gerakan anggun. Ia berjalan mendekati Dika, membuat pria itu semakin tegang. Dengan tatapan tajamnya, ia berkata pelan namun penuh makna, "Ketegasan tanpa empati hanyalah kekerasan terselubung, Dika. Dan seorang polisi tidak boleh menjadi sosok yang ditakuti hanya karena sikapnya yang kasar." Dika merasa seolah-olah baru saja dihantam kenyataan yang selama ini ia abaikan. Kata-kata Laras menggema di kepalanya, menghancurkan prinsip yang selama ini ia pegang erat. Ia tidak tahu harus berkata apa. Yang jelas, pertemuannya dengan wanita ini bukan sekadar kesalahan, ini adalah awal dari sesuatu yang akan mengubah cara pandangnya selamanya. Bribtu Dika berdiri tegap, tapi dalam hatinya ia merasa begitu kecil. Kata-kata kompol Laras masih terngiang di kepalanya, menelanjangi kesalahan yang selama ini tak pernah ia sadari. Di sekitar mereka, beberapa petugas lalu lintas lain mulai melirik dengan waspada, seolah menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tidak setiap hari mereka melihat seorang anggota polisi junior ditegur langsung oleh perwira setinggi kompol Laras, dan lebih jarang lagi teguran itu disampaikan di tengah jalanan yang ramai. Laras melipat tangannya di depan dada, masih menatap Dika dengan ekspresi penuh penilaian. "Ceritakan kepadaku, Dika," katanya akhirnya. "Mengapa kamu memilih menjadi polisi?" Pertanyaan itu menghantam Dika seperti gelombang besar. Ia membuka mulutnya, lalu menutupnya lagi. Itu pertanyaan yang sederhana, tetapi jawaban yang sebenarnya terasa begitu rumit. Dalam benaknya, ia melihat bayangan masa lalu, hari-hari di akademi, latihan berat yang ia jalani, janji yang ia buat saat pertama kali mengenakan seragam ini. Namun, sekarang, semua itu terasa begitu jauh. "Saya ingin menegakkan keadilan, Bu," jawabnya akhirnya, meski suaranya sedikit bergetar. "Saya ingin membuat jalanan lebih aman, ingin memastikan bahwa semua orang menaati aturan." Laras mengangguk pelan, tetapi tidak segera berbicara. Ia hanya menatap Dika dengan tatapan yang sulit dibaca, seolah sedang menunggu sesuatu. "Dan menurutmu," katanya setelah beberapa saat, "apa yang lebih penting? Aturan atau manusia?" Dika terdiam, napasnya tercekat. Ia ingin segera menjawab bahwa aturanlah yang paling penting, karena itulah dasar dari ketertiban. Namun, saat ia menatap mata Laras, ia tahu bahwa jawaban itu salah. Atau setidaknya, tidak sepenuhnya benar. Ia berpikir tentang semua kali di mana ia menegakkan aturan tanpa mempertimbangkan kondisi orang yang ia hadapi. Pernahkah ia mendengarkan alasan mereka? Pernahkah ia memberi kesempatan bagi mereka untuk belajar, bukan hanya takut? Melihat Dika tidak langsung menjawab, Laras melanjutkan, suaranya lebih lembut tapi tetap tegas. "Aturan itu penting, tapi tanpa memahami manusia, aturan hanya akan menjadi beban, bukan perlindungan." Ia menarik napas, lalu melanjutkan, "Seorang polisi harus tegas, tetapi ia juga harus tahu kapan harus mendengar. Kapan harus memberi pemahaman, bukan sekadar menghukum." Dan sayangnya,
Dika, kamu masih jauh dari itu. Kata-kata itu menghujam hati Dika lebih dalam daripada bentakan apapun yang pernah ia terima selama pelatihannya. Ia merasa seperti seorang anak kecil yang baru belajar arti sebenarnya dari tugas yang ia emban. Selama ini, ia berpikir bahwa menjadi polisi berarti menegakkan hukum tanpa kompromi. Tapi hari ini, ia menyadari bahwa menjadi polisi berarti lebih dari sekadar itu. Dan kini, di hadapan kompol Laras dan banyak mata yang mengawasi, ia tahu bahwa ini adalah ujian yang sebenarnya, ujian yang tidak bisa ia hindari. Bribtu Dika merasa seperti tubuhnya membeku di tengah hiruk-pikuk jalanan. Suara klakson kendaraan yang bersahut-sahutan seakan terdengar sayup, tenggelam dalam pusaran pikirannya yang semakin kacau. Kata-kata kompol Laras terus berputar di benaknya, mengguncang keyakinannya yang selama ini ia pegang erat. Ia ingin menyangkal, ingin membela diri, tetapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa apa yang dikatakan Laras benar adanya. Laras menghela napas pelan, tatapannya kini sedikit lebih lembut, tetapi tetap penuh wibawa. Aku tidak di sini untuk mempermalukanmu, Dika, katanya dengan nada lebih tenang. Aku ingin kamu belajar, aku ingin kamu sadar bahwa menjadi polisi bukan hanya soal memberi perintah dan menindak, tapi juga soal memahami. Dika menundukkan kepala, perasaan malu membanjiri dirinya. Selama ini, ia selalu berpikir bahwa semakin keras ia bertindak, semakin ia dihormati. Namun, hari ini, ia justru merasa lebih kecil daripada sebelumnya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa caranya yang kasar justru bisa menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Laras menatapnya sejenak, lalu beralih ke arah petugas lain yang sejak tadi diam memperhatikan. Dan kalian, suaranya lebih lantang kini. Jangan pernah berpikir bahwa ini hanya masalah Dika seorang. Apa yang terjadi hari ini adalah cerminan dari bagaimana kita menjalankan tugas kita di lapangan. Jika kalian hanya fokus pada aturan tanpa memahami masyarakat, maka kalian gagal sebagai polisi. Para petugas lain yang sejak tadi menyaksikan kejadian itu menelan ludah, beberapa dari mereka saling bertukar pandang, merasa tersindir oleh ucapan Laras. Dika bisa merasakan hawa perubahan yang tiba-tiba meliputi mereka semua. Ini bukan sekadar teguran untuknya, tetapi sebuah pengingat bagi setiap anggota kepolisian yang bertugas di lapangan. Dika menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberanian. Ia tahu bahwa diam saja hanya akan membuatnya terlihat lebih buruk. Dengan suara yang masih bergetar, ia berkata, saya mengerti, Bu. Saya telah salah dalam memahami tugas saya. Saya hanya berpikir bahwa ketegasan adalah segalanya, tanpa mempertimbangkan bagaimana saya menyampaikannya. Laras mengangguk pelan, melihat secercah kesadaran dalam diri Dika. Kesalahan bukanlah akhir, Dika. Yang penting adalah bagaimana kamu belajar darinya. Aku ingin melihat apakah kamu benar-benar bisa berubah. Dika mengepalkan tangannya di samping tubuhnya, tekad mulai tumbuh di dalam dirinya. Ia sadar bahwa ini bukan hanya tentang harga dirinya yang terluka, tetapi tentang masa depannya sebagai seorang polisi. Jika ia ingin menjadi lebih baik, maka ia harus mulai belajar hari ini, belajar untuk tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga memahami manusia yang ada di baliknya. Bribtu Dika masih berdiri tegak di tempatnya, tetapi hatinya bergejolak. Perasaan malu, marah pada dirinya sendiri, dan ketakutan bercampur menjadi satu. Ia merasa seolah dirinya bukan hanya telah gagal sebagai polisi, tetapi juga sebagai manusia. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang perlahan tumbuh di dalam dirinya, sebuah kesadaran yang selama ini ia abaikan. Laras menatapnya dengan sorot mata yang sulit diartikan. Setelah beberapa saat, ia akhirnya berkata, Dika, aku ingin bertanya satu hal. Mengapa kamu begitu keras terhadap para pelanggar? Apa yang sebenarnya kamu takutkan? Dika tersentak, ia tidak menyangka akan ditanya sesuatu yang begitu dalam. Napasnya tercekat, dan untuk pertama kalinya, ia merasa tak mampu segera menjawab. Ia menunduk, menggigit bibirnya, mencoba mencari jawaban dalam hatinya. Apa yang sebenarnya membuatnya begitu kaku dalam menegakkan aturan? Mengapa ia selalu merasa harus bertindak lebih keras daripada yang lain? Melihat Dika terdiam, Laras melangkah mendekat. Suaranya lebih lembut kini, tetapi tetap penuh ketegasan. Setiap orang punya alasan di balik tindakan mereka, Dika. Termasuk kamu. Aku bisa melihat bahwa kamu bukan hanya sekadar polisi yang ingin menegakkan hukum. Ada sesuatu di dalam dirimu yang membuatmu begitu keras. Apa itu? Dika mengepalkan tangannya, hatinya berdebar lebih cepat. Ia ingin menyangkal,
ingin mengatakan bahwa ini hanya soal disiplin dan ketegasan. Namun, ia tahu bahwa itu bukan jawaban yang sebenarnya. Ia menarik napas dalam, lalu dengan suara lirih ia berkata, Saya tidak ingin melihat orang lain melakukan kesalahan yang sama seperti yang pernah saya lihat dulu." Laras mengernyit, menunggu Dika melanjutkan. Mata pria itu berkaca-kaca, tetapi ia tetap berusaha menahan emosinya. "Dulu, saat saya masih kecil," lanjutnya dengan suara yang sedikit bergetar, "saya kehilangan seseorang yang saya sayangi karena kecelakaan lalu lintas. Seseorang yang tidak bersalah, yang hanya kebetulan berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Sejak saat itu, saya bersumpah bahwa saya tidak akan membiarkan siapapun melanggar aturan, karena saya tahu betapa berbahayanya itu." Hening, jalanan yang sebelumnya ramai terasa sepi di telinga Dika. Laras menatapnya dengan sorot yang berbeda kini, bukan lagi penilaian, melainkan pemahaman. Ia mengangguk pelan, lalu berkata, "Aku mengerti sekarang, Dika. Tapi kamu harus sadar bahwa menegakkan aturan dengan ketakutan dan kemarahan tidak akan membawa perubahan yang kamu inginkan. Justru dengan memahami orang lain, kamu bisa benar-benar melindungi mereka." Dika merasa dadanya semakin sesak. Hari ini, ia tidak hanya ditegur, tetapi juga dipaksa untuk menghadapi luka lama yang selama ini ia coba kubur. Namun, di balik semua rasa sakit itu, ada sesuatu yang perlahan terbuka dalam dirinya, sebuah cara pandang baru yang mungkin akan mengubah seluruh hidupnya. Bribtu Dika berdiri mematung, dadanya naik turun menahan emosi yang mengguncang hatinya. Ia tidak pernah berpikir bahwa hari ini, di tengah jalan yang panas, di bawah tatapan banyak orang, ia akan dipaksa menghadapi luka yang selama ini ia hindari. Kenangan itu terlalu pahit, terlalu menyakitkan. Namun, di hadapan kompol Laras, ia tidak bisa lagi bersembunyi. Laras tetap menatapnya dengan sorot mata penuh pemahaman. Tidak ada cemoohan, tidak ada amarah, hanya tatapan seseorang yang mengerti. "Dika," suaranya lembut, namun tetap tegas. "Aku tidak menyalahkanmu karena ingin melindungi orang lain. Aku mengerti bagaimana kehilangan bisa mengubah seseorang. Tapi, kamu tidak bisa terus membawa luka itu dalam tugasmu. Kamu harus belajar untuk melepaskannya." Dika mengalihkan pandangannya ke jalanan yang sibuk. Dalam pikirannya, ia melihat kembali kejadian di masa lalu, bayangan seorang anak kecil yang berdiri di pinggir jalan, menangis di tengah kerumunan orang yang berusaha menolong tubuh tak bernyawa yang tergeletak di aspal. Ia masih bisa mendengar suara sirene ambulans, teriakan orang-orang, dan yang paling menyakitkan, rasa tak berdaya yang menghantam dirinya saat itu. "Saya hanya tidak ingin kejadian itu terulang, Bu," gumamnya, suaranya hampir tidak terdengar. "Saya tidak ingin ada anak lain yang kehilangan orang yang mereka cintai hanya karena seseorang tidak menaati aturan." Laras mengangguk pelan, "Dan itulah mengapa kamu harus belajar bahwa menjadi polisi bukan hanya tentang menindak, tetapi juga mendidik. Orang-orang harus paham mengapa aturan itu ada, bukan hanya takut pada hukumannya." Ia mengambil napas, lalu melanjutkan, "Jika kamu terus bekerja dengan kemarahan dan trauma, kamu hanya akan menjadi bayangan dari dirimu sendiri, bukan pelindung yang sebenarnya." Dika menelan ludah, hatinya terasa semakin berat. Kata-kata Laras menembus pertahanannya, mengungkap sesuatu yang selama ini ia coba lupakan. Ia mulai sadar bahwa selama ini, ketegasannya bukan berasal dari rasa tanggung jawab, tetapi dari ketakutannya sendiri. Ia bukan melindungi orang-orang dengan cara yang benar, ia hanya berusaha melawan sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. "Aku tidak menyuruhmu melupakan masa lalu, Dika," lanjut Laras, suaranya lebih lembut. "Tapi gunakan pengalaman itu untuk membentuk dirimu menjadi polisi yang lebih baik, bukan yang lebih keras. Karena melindungi orang lain bukan hanya soal memberi sanksi, tapi juga soal memberi pemahaman." Dika menarik napas dalam-dalam, matanya menatap lurus ke depan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa seperti melihat jalan yang berbeda. Sebuah jalan yang mungkin lebih sulit, tapi juga lebih bermakna. Dan disinilah ia berdiri, di persimpangan yang akan menentukan masa depannya, tetap menjadi polisi yang hanya menegakkan aturan dengan ketegasan, atau menjadi seseorang yang benar-benar memahami makna perlindungan yang sesungguhnya. Bribtu Dika menatap jalanan di depannya dengan tatapan kosong. Lalu lintas yang sebelumnya tampak seperti sekadar aliran kendaraan kini terasa berbeda di matanya. Ia mulai melihat bukan hanya aturan yang harus ditegakkan, tetapi juga orang-orang yang ada di dalamnya,
para pengendara yang mungkin sedang terburu-buru karena alasan yang tidak ia ketahui, anak-anak di dalam mobil yang hanya mengikuti kemana orang tua mereka pergi, atau bahkan seorang pria tua yang mungkin terlalu lelah untuk berkendara dengan benar. Semua itu adalah manusia, bukan hanya angka dalam laporan pelanggaran. Laras menepuk pundaknya perlahan, membawanya kembali ke kenyataan. Kamu tidak harus langsung berubah dalam sehari, Dika, katanya dengan suara tenang. Perubahan itu proses, tapi kamu harus mulai dari sekarang. Dika mengangguk pelan. Ia masih merasa berat, masih ada keraguan dalam hatinya. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak bisa lagi melihat tugasnya dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Saya mengerti, Bu, jawabnya lirih. Saya tidak akan melupakan apa yang Ibu katakan hari ini. Laras tersenyum tipis, lalu melirik jam tangannya. Bagus, tapi aku ingin melihat sendiri bagaimana kamu menerapkannya. Sekarang, aku ingin kamu menangani satu pengendara lagi. Tapi kali ini, lakukan dengan cara yang berbeda. Jantung Dika berdetak lebih cepat. Ia menoleh ke jalan, mencari target yang tepat. Tak lama kemudian, seorang pria dengan jaket lusuh mengendarai motor tua yang knalpotnya berisik. Tanpa pikir panjang, Dika melambaikan tangan, memberi isyarat agar pria itu menepi. Pria itu tampak gugup, tangannya mencengkeram setang erat. Dika bisa melihat bagaimana matanya langsung menunduk, mungkin sudah siap menerima bentakan seperti yang biasa ia lakukan sebelumnya. Tapi kali ini, Dika mengambil napas dalam dan berbicara dengan nada lebih lembut. Selamat siang, Pak, bisa saya lihat surat-suratnya? Pria itu terkejut, mungkin tidak menyangka bahwa nada suara Dika kali ini berbeda. Dengan tangan sedikit gemetar, ia mengeluarkan dompetnya dan menyerahkan SIM serta STNK. Dika melihatnya dengan saksama, lalu bertanya, Bapak tahu kalau knalpot seperti ini tidak diperbolehkan, kan? Pria itu mengangguk pelan. Saya tahu, Pak, tapi saya belum punya uang buat ganti yang baru. Motor ini satu-satunya yang saya punya buat kerja. Suaranya penuh kelelahan, bukan pembelaan. Dika terdiam sejenak. Biasanya, ia akan langsung mencatat pelanggaran dan memberikan tilang tanpa banyak bicara. Tapi kali ini, ia mengingat apa yang Laras katakan, bahwa tugasnya bukan hanya menegakkan aturan, tapi juga memahami. Ia menarik napas, lalu berkata, saya mengerti, Pak. Begini saja, saya kasih teguran dulu, tapi dalam waktu dekat Bapak harus cari cara untuk mengganti knalpotnya, ya. Pria itu menatapnya dengan mata sedikit berkaca-kaca, lalu mengangguk cepat. Terima kasih, Pak, terima kasih banyak. Laras yang berdiri di belakang Dika tersenyum tipis. Ia tahu bahwa ini adalah langkah kecil, tapi juga langkah yang sangat berarti. Bribtu Dika baru saja mengambil langkah pertamanya di jalan yang berbeda, jalan yang lebih sulit, tapi juga lebih benar. Bribtu Dika menatap punggung pria pengendara motor itu yang perlahan menjauh. Untuk pertama kalinya dalam tugasnya, ia merasakan sesuatu yang berbeda, bukan kepuasan karena telah menegakkan aturan, tetapi ketenangan karena telah memahami seseorang. Rasanya aneh, tetapi juga benar. Ia tidak lagi hanya melihat pelanggar sebagai angka dalam laporan, tetapi sebagai manusia dengan kehidupan dan perjuangan mereka masing-masing. Laras tetap berdiri di sampingnya, memperhatikan dengan senyum tipis. Bagaimana rasanya? Tanyanya pelan. Dika menarik napas dalam, mencoba merangkai kata yang tepat untuk menggambarkan perasaannya. Berbeda, akhirnya ia mengakui. Saya pikir selama ini menegakkan aturan adalah tentang memberi hukuman. Tapi ternyata, memahami orang lain juga bisa menjadi bentuk perlindungan yang lebih besar. Laras mengangguk puas. Itulah yang ingin aku lihat darimu, Dika. Ketegasan itu penting, tapi empati adalah kunci. Polisi bukan hanya penegak hukum, tapi juga jembatan antara aturan dan masyarakat. Jika kita hanya fokus pada aturan tanpa memahami manusia di baliknya, maka kita akan kehilangan esensi dari tugas kita. Dika terdiam sejenak, membiarkan kata-kata itu meresap ke dalam dirinya. Ia melihat kembali perjalanan yang telah ia lalui, dari seorang polisi muda yang hanya berpegang pada ketegasan, hingga kini mulai memahami bahwa hukum bukan sekadar teks di atas kertas, tetapi sesuatu yang harus diterapkan dengan hati dan kebijaksanaan. Sore mulai menjelang, langit berubah warna menjadi jingga kemasan. Dika merasa seperti sedang berdiri di ambang dua dunia, masa lalunya yang penuh dengan ketakutan dan kemarahan, serta masa depannya yang penuh dengan kesempatan untuk menjadi polisi yang lebih baik. Ia tahu bahwa perjalanannya masih panjang, bahwa ia akan menghadapi banyak tantangan, dan mungkin tidak selalu berhasil.
Tapi hari ini, ia telah mengambil langkah pertamanya, dan itu cukup untuk saat ini. Laras menepuk pundaknya sekali lagi, kali ini dengan lebih ringan.